masih bersama kami di Dua Sisi. Bang Kodari, jadi terkait dengan peningkatan ekonomi seperti apa tadi? Pertumbuhan ekonomi itu kan ada konsumsi dalam negeri, kemudian ada spending negara, dan juga ada investasi dari luar. Tetapi Presiden memang menyadari sepenuhnya bahwa kita punya PR yang besar soal ekonomi ini. PR yang pertama tentunya adalah kebocoran, yang kedua adalah pemerataan. Nah, langkah pertama adalah menutup kebocoran itu. Karena kalau kebocoran itu ditutup, maka uangnya akan kembali kepada negara dan bisa didistribusikan kepada rakyat atau kepada masyarakat. Itulah yang sesungguhnya sedang dikerjakan oleh Bapak Prabowo, gitu ya. Termasuk juga dengan Koperasi Merah Putih, ya. Bagaimana Koperasi Merah Putih itu ditujukan untuk bisa menyalurkan barang-barang subsidi. Nah, namanya juga barang-barang subsidi kan, harga aslinya nggak segitu, tetapi ada uang negara yang dipakai untuk membuat harga menjadi lebih murah. Ya. Tapi kita tahu ya beberapa program-program yang dijagokan atau diandalkan oleh Pak Presiden seperti MBG kan begitu, ini ada kebocoran di situ. Bahkan kepalanya atau level pemimpinnya ya di BGN-nya sendiri. Menjadi catatan Anda nggak? Iya tentu, dan menurut kita dari mahasiswa ya Bang Kodari, kita agak memisahkan antara kerugian karena kebocoran itu dengan pemborosan itu sendiri. Karena itu kan sebenarnya kerugian-kerugian ya ketika di korupsi dan sebagainya, itu kan sebuah kerugian gitu. Tapi pemborosan itu sendiri adalah ketika negara memilih untuk melakukan spending yang begitu besar terhadap satu program yang sebetulnya kondisi ekonomi kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Selain pertama, MBG misalnya apa yang agak sedikit spendingnya banyak tapi bukan menjadi kebutuhan primer dari masyarakat? menurut kita salah satunya Kopdes tentunya, karena meskipun Bang Kodari tadi mengatakan ya bahwa di konstitusi Barang-barang kita, berstudi dan lain sebagainya. iya bahwa konstitusi kita menyatakan bahwa ya ini Koperasi Desa Merah Putih ini adalah demokrasi ekonomi. Oleh karena itu sebetulnya Bung Hatta menulis bahwa koperasi itu sesungguhnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Sementara Kopdes yang sekarang berjalan itu kan bersifat top down ya Bang Kodari, semua disediakan dari atas ke bawah, sehingga tidak ada proses bahwa masyarakat lokal itu berkontribusi sebagai satu kontributor utama gitu untuk Kopdes itu sendiri, sehingga di situ kita merasa tidak ada demokrasi ekonomi di situ, apalagi ketika anggaran daerah itu dipaksakan sekian persen harus dialihkan untuk program-program itu yang padahal harusnya bersifat otonom, dan di daerah itu mungkin punya kebutuhan-kebutuhan lain yang sebetulnya lebih urgent gitu. Itu sih Bang Dari Kodari. pemikiran Anda harusnya balance gitu antara masyarakat dengan koperasi yang ada di daerah tersebut begitu. Harusnya koperasi ini berfokus pada pemberdayaan lokal, bukan dari atas menyediakan ke bawah dan bersifat top down gitu. Seharusnya bersifat bottom up seperti koperasi yang kita tahu. Dan sebetulnya Bang Kodari sedikit menambahkan, kalau di konstitusi kita mungkin di ayat 4 juga disebutkan selain demokrasi ekonomi itu ada juga efisiensi berkeadilan. Nah, efisiensi berkeadilan itulah yang belum kita lihat gitu di MBG dan juga Kopdes hari ini. Karena dari sisi efisiensinya sudah rugi, pemborosan pula dari awalnya karena tidak tepat sasaran dan sebagainya gitu kan. Dan tidak berkeadilan juga karena bagaimana mungkin ketika masyarakat itu diberikan makanan gratis di kota ataupun di 3T tadi, sama-sama diberi makan semua, itu kan sebetulnya tidak berkeadilan, karena berkeadilan artinya adalah memberikan kepada yang paling membutuhkan sampai dia bisa sama dengan yang lain yang memang sudah memiliki gitu. Jadi sebetulnya sekolah itu diberikan hak untuk menolak, begitu. Bisa, ya kemarin saya dalam ratas yang mungkin sudah dibaca juga oleh teman-teman, menyampaikan usulan kepada Bapak Presiden bahwa Pak, ini nanti Dikdasben itu dilibatkan agar Dikdasben bertanya kepada semua sekolah. Per hari ini hanya ada 118 sekolah yang menolak dari mungkin 300.000 sekolah, hanya 118. Nah, Pak, coba Pak diulang agar Dikdasben itu bertanya kepada tiap sekolah, apakah mereka menerima atau tidak. Kalau mereka menerima kan berarti membutuhkan, dan tidak bisa dikatakan menolak kan, gitu. Apakah nanti akan dilaksanakan bertanya ini atau tidak? 1 bulan lagi akan dilaporkan kepada Bapak Presiden, karena akan ada kajian menyeluruh antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemenko Pangan, gitu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara masyarakat tidak dilibatkan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam Koperasi Merah Putih. Penyusunan dari pengurus itu melibatkan masyarakat, gitu. Yang ketiga, anggotanya itu adalah seluruh masyarakat desa di wilayah tersebut. Jadi kalau dibilang misalnya tidak melibatkan masyarakat anggotanya, sama sekali salah. Justru pada hari ini, Fatimah,
anggota koperasi itu adalah seluruh anggota masyarakat yang ada di desa tersebut, begitu. Fatimah, sedikit sekolah yang menolak makan bergizi gratis. Sesuaikah dengan data Anda dengan teman-teman di lapangan? Ya, dari kita sendiri melihat bahwa sekolah tuh banyak yang mengeluh ya Bang. Terlepas dari Bang Kodari menyatakan bahwa ya hanya ada 100 sekian sekolah yang menolak dan sebagainya, ya kita hormati data yang Bang Kodari punya, dan saya yakin Bang Kodari masih punya segudang data lainnya yang bisa Bang Kodari sebutkan di sini hari ini. Dan kita dari mahasiswa memang melihat realitanya di lapangan sih Bang Kodari, ketika memang ya banyak sekali sekolah-sekolah yang mengeluh gitu ketika harus dipaksakan untuk ada MBG dan sebagainya. Meskipun di luar itu ya Bang Kodari, saya melihat negara itu sebagai memang pihak yang harus bisa membangun masyarakatnya gitu ya. Ketika memang oh ini sekolah-sekolah nggak menolak kok gini-gini, kalau sekolah menolak ya maka ya sudah, itu lain cerita dan sebagainya. Menurut saya negara tuh mungkin tidak seharusnya seperti itu Bang. Menurut saya negara itu adalah tahu apa sih hal-hal yang baik untuk dilakukan oleh masyarakatnya, apa sih hal baik yang harus diterima, apa sih hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dan sebagainya, sehingga bukan tergantung apakah sekolah itu menerima saja atau tidak, tapi negara tuh harus tahu ketika hal ini tuh dilakukan apakah ini tepat atau tidak gitu. Ketika ini hal yang tidak tepat, kalau seandainya masyarakatnya itu menerima saja, kan itu tugas negara sebetulnya untuk memikirkan gitu, apakah ini hal yang tepat atau tidak. Kembali lagi di sisi yang lain banyak sekali hal-hal yang. Jadi cara konkretnya bagaimana ke depan berkaitan dengan penerimaan atau penolakan sekolah? Oke. Selain bertanya dengan mereka. Ketika apa? Ya, cara yang lain untuk mengatur soal MBG ini selain bertanya kepada mereka dan menjawab atau tidak, itu bagaimana? Bagaimana lagi pengaturannya, usulannya? Oke, kalau saya menjawab berarti saya aja yang akan mengurus program ini ya Bang ya? Enggak, coba aja. Kita deal-dealan aja Bang di sini. Kan gini, kita mau bicara mengenai solusi. Kan saya udah jelas mengatakan, nanti pemerintah akan bertanya kepada sekolah terima atau tidak. Terus kemudian kan dibantah, itu bukan cara yang tepat, ada cara yang lain. Sekarang saya kan nanya, cara yang lain itu seperti apa? Ya, Ya sebetulnya kalau diserahkan ke beliau berarti beliau. Bukan berarti begitu. Ini kan nanti idenya ini kalau betul kita terima, kita sampaikan. Yang ingin Anda masukkan, kepada dapatkan adalah masukan dari mereka. Tolong Ada masukan, ada mungkin yang pernah selain bertanya kepada iya atau tidak, apalagi? Oke, saya akan memberikan bonus ya ini untuk Bang Kodari. Makasih Karena bonusnya. ya sebetulnya bukan tugas kita untuk memberi solusi, tapi begini Bang, let's say kita coba cases gitu ya. Let's say pemerintah ini mau membuat program pengadaan 100 motor untuk setiap sekolah misalkan. Jangan lari kemana-mana, kembali kepada MBG aja, ada kasus konkret ini. Oke, kita MBG ya Bang? Ya. MBG ini kita pandang sebagai program yang selama ini banyak sekali persoalan. Korupsi, belum lagi pelaksanaan yang tidak sesuai. Iya, saya akan selesaikan. Sekolahnya terima atau enggak? Selain ditanya seperti itu, apalagi pilihannya? Iya, saya akan jawab. Saya akan jawab. Pandangan saya Bang, ketika ada program yang seperti ini, kemudian kita tanyakan kepada mereka, kalian mau nggak ada program seperti ini? Mau. Bukan berarti program ini diselenggarakan dengan selama ini seperti ini gitu pelaksanaannya. Sporadis seperti ini. Iya, dan bukan dengan cara-cara yang selama ini tetap ada gitu Bang. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika mereka mau, apa kebutuhannya sebetulnya selama ini, bahwa ini bagus tentang gizi dan sebagainya, tapi pelaksanaannya seperti apa Bang? Apakah pelaksanaannya maka, yaudah kita tetap bisa laksanakan dengan cara seperti ini, atau sebetulnya ada hal-hal yang lebih urgent gitu. Let's say Bang, misalkan sekolah ini, mereka anak-anaknya lulus, kemudian setelah lulus mereka tidak bisa mendaftar ulang kepada PTN-PTN, itu kan satu hal yang sebetulnya bagi mereka juga suatu persoalan gitu. Jadi apakah mereka menerima atau menolak? Menerima, tapi dari segi pemerintah sendiri harusnya bisa melihat Bang, sebetulnya dari kebutuhan sekolah ini mana sih yang paling berdampak secara jangka panjang juga, apa sih yang paling urgent, apakah sekolah ini juga akan menolak, izinkan saya selesai dulu Bang. Berpendapat bahwa makan bergizi itu penting. Sekarang sistemnya sudah ada, mau diberikan. Nah sekarang kan kita mau memberikan demokrasi ekonomi. Yang Anda tanyakan tadi. Iya. Sekarang bagaimana di luar iya atau tidak? Pilihannya apa gitu loh. Sederhana saja. Izinkan saya sampai selesai Bang ya. Sekarang kita tanya, di sekolah-sekolah ini kalau seandainya anak-anaknya yang keterima PTN diberikan UKT gratis sampai lulus, apakah mereka menolak? Tentu tidak kan?
kalau seandainya pemerintah membeli opsi nih kepada sekolah-sekolah, kalian ingin MBG atau kalian ingin anak-anak kalian ketika diterima kuliah akan bisa gratis, mereka akan bisa menyelesaikan studinya. Kira-kira mana yang mereka pilih? Apakah negara pernah memberikan opsi itu? Itu demokrasi, Bang. Ketika pemerintah memberikan opsi kepada mereka supaya mereka bisa punya kebebasan untuk Itu memilih. topik yang lain lagi itu. Oke. Topik yang lain lagi itu sudah. Diselesaikan dulu. Lanjut. Itu sudah keluar dari topik MBG. Oke. Ditampung dulu, Pak. Iya, ditampung dulu, iya, Bang. ini Silakan kan tadi, Pak. topiknya topik MBG, itu udah topik di luar MBG. Oke, Boleh itu kita Dok masuk ke Ate, sana. itu Dok Ate. Boleh. Oke. Lanjut, silakan. Iya, Bang Kodari boleh bilang itu topik di luar MBG ya. Kalau begitu, menurut saya Bang Menurut Kodari, Anda itu di luar MBG atau masih relate dengan MBG? menurut saya sebetulnya masih relate karena begini relate-nya. Bang Kodari menyebutkan bahwa ada demokrasi ekonomi di situ. Yes. Demokrasi itu artinya semua punya suara, bukan pemerintah memberikan ide nih terima atau tidak, tapi mereka punya opsi gitu. Kira-kira apa sih yang paling urgent untuk kalian? Oh, paling urgent untuk kita adalah pendidikan. Maka pendidikan bukan Jadi ide begini, pemerintah yang pemerintah disogokkan itu- kepada Tanyakan mereka. pemerintah melakukan survei atau tidak sih sebelum membuat kebijakan gitu ya maksudnya? Pemerintah Iya. itu gini, pemerintah itu diberikan mandat pada awal tahun pemerintahannya untuk menjalankan satu program. Mandat itu sudah diberikan selama 5 Tapi tahun. apakah harus sporadis? seperti Pemerintah yang bisa dimaksud oleh- menjalankan, soal dalam implementasi nanti ada koreksi, itu silahkan begitu. Tapi saya balik lagi ya, soal MBG itu satu hal, soal uang kuliah itu hal yang lain lagi, Betul. jangan dicampur-campur.